Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Wahyudi Siswanto dan Pak Dian di RA Alam Al-Ikhlas, Desa Sengguro, Kecamatan Kepanjen, Malang. Hari ini kita akan berbicara dan belajar tentang aquaponik. Bagaimana sistem aquaponik ini? Masih dengan Pak Dian. Pak Dian, bagaimana ini aquaponik ini? Kok ada ikan lele, terus ada sayur kangkung. Ini bagaimana sirkulasi dan mekanismenya ini? Pertama ikan lele, terus pokoknya Pak Dian lah. Jadi sebenarnya sistem ini sangatlah sederhana dan simpel. Artinya begini, pertama kita siapkan kolam, lalu kita isi dengan air. Tentunya air itu tidak perlu banyak dulu karena tebaran ikan yang kita tebar itu masih ukuran kecil. Jadi untuk lebih menghemat, kita tidak perlu memberikan air itu dalam ukuran yang maksimal. Maksimal di sini saya bikin 50 cm. Tapi kalau untuk tebar pertama biasanya hanya kita isi air itu setinggi 20 cm sampai 25 cm. Itu karena apa? Ikan masih kecil, tidak perlu space yang besar. Setelah itu dan kenapa airnya tidak langsung banyak, agar nutrisi yang dihasilkan ikan kecil-kecil ini tadi tidak banyak bercampur dengan air. Artinya perbandingan antara kotoran atau di sini saya sebut nutrisi untuk tumbuhan ya, nutrisi dengan air ini tidak terlalu berbeda jauh, agar campuran dari air dan nutrisi ini betul-betul maksimal bisa menghidupi tumbuhan itu tadi. Contohnya beginilah, kalau kita bikin minuman dengan gelas besar, lalu kita kasih gula sedikit, tentunya rasanya tidak akan manis. Kan gitu. Wah, tapi perumpamaan yang baik ini. Tapi kalau kita bikinnya dengan gelas yang kecil, kita kasih gula sedikit saja, sudah terasa manis. Sudah terasa manis. Sama prinsipnya seperti itu. Jadi nanti air di kolam ini juga mengikuti dari perkembangan ikan. Ikannya semakin besar, airnya akan kita tambah sampai level paling maksimal yaitu 50 cm. Nah, di situ air kita pompa ke paralon. Di sini air yang dipompa ini masih mengandung banyak kotoran, banyak nutrisi. Nah, setelah mengalir, dia itu akan diserap oleh akar-akar tumbuhan itu tadi. Jadi, yang tersisa itu tinggal air yang murni, yang nutrisinya sudah minim karena kebanyakan nutrisi sudah terserap oleh akar-akar tumbuhan itu tadi. Dan kembali lalu ke kolam. Kembali ke kolam lagi. Jadi tumbuhan ini berfungsi seperti filter atau penyaring agar kualitas air di kolam ini selalu bersih, walaupun tidak 100% bersih karena serapan tumbuhan terhadap nutrisi ini tidak 100% diserap semua, pasti ada yang kembali lagi ke kolam. Tapi minimal kalau kita bandingkan dengan kolam-kolam konvensional yang tidak menggunakan sistem aquaponik, itu dalam waktu 1 atau maksimal minimal 2 minggu itu air harus diganti. Karena apa? Terlalu banyak kotoran dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Ini tapi tidak bau di ya? sini kita baunya itu wajarnya namanya ini, tapi nggak menyengat seperti kolam-kolam lain pada umumnya yang tidak menggunakan tanaman atau sistem aquaponik. Jadi di situ kelebihannya dan sistem kerjanya. Di sini intinya itu memanfaatkan nutrisi dari atau kotoran dari hewan, terutama ikan itu tadi, untuk menghidupi tumbuhan atau sayuran yang kita tanam, dan fungsinya juga untuk sebagai filter atau penyaring air kolam ini atau menjaga kualitas air kolam ini agar selalu pada level yang masih bersih, tidak terlalu kotor. Berarti tidak segera sedikit-sedikit menguras ya? Tidak, jadi iya, menghemat air, apalagi ini cocok. menghemat tenaga. Ya, ini cocok diterapkan di daerah yang minim sumber air. Iya. Jadi walaupun minim sumber air, kita masih bisa membudidayakan ikan ini. Dan di situ kita buat sistem pembuangan otomatis. Artinya otomatis adalah di dasar kolam itu kita pasang paralon yang mana di level 50 Diberi lubang. diberi lubang. Jika ada hujan atau tambahan air
terutama hujan ya, air akan semakin naik, itu otomatis dia akan buang sendiri. Dan pembuangan itu kita alirkan ke sawah kita. Di situ bisa kita lihat perbedaan sawah yang kita aliri pembuangan air kolam dengan sawah orang lain yang tidak dialiri. Jadi terlihat bahwa tanaman yang padi ditanam kita waktu dengan yang sama, dengan waktu tanam, proses tanam dan proses semuanya itu bareng sama. Tapi bisa dilihat perbedaannya bahwa yang subur, padi yang dialiri air pembuangan kolam itu lebih cepat subur, lebih cepat besar dibanding dengan sawah yang tidak dialiri oleh air kolam itu. Jadi di sini bisa kita jadikan bukti nyata bahwasanya nutrisi dari kolam ikan ini benar-benar bermanfaat untuk tumbuhan. Jadi dan ini sama sekali tidak diberi pupuk dan tidak diberi pestisida. Weh, keren. Jadi dan untuk rumputnya juga kita tidak pernah mencabuti. Jadi di sini setelah kita amati ternyata pupuk itu tidak hanya menyuburkan padinya saja tapi juga menyuburkan rumput. Kalau dikasih pupuk yang lain, tapi dengan nutrisi ini, pupuk alam ini itu hanya tumbuhannya yang berkembang pesat besar, tapi rumputnya tidak ikut tumbuh besar. Jadi bisa kita lihat ini penggarap sawahnya bilang tidak pernah dimatun itu nyabutin rumputnya dan tidak pernah diberi pupuk, tidak pernah diberi obat atau pestisida. Jadi insya Allah ini bisa kita golongkan nantinya menjadi padi organik karena sama sekali tidak menggunakan zat kimia atau zat-zat lain yang non alami begitu. Wah, luar biasa. Sudah tidak bau, bermanfaat untuk lele, lelenya tidak bau, hemat tenaga, hemat air, terus menghasilkan sayuran, juga menghasilkan sawah organik. Indonesia luar biasa. Tunggu kehadiran inovasi dari Pak Dian dan inovasi dari petani Indonesia. Ayo mulai sekarang petani Indonesia bermartabat. Kita tunggu lagi bagaimana inovasi pertanian yang lain lagi dan bertemu dengan Pak Yudi Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.